walaupun mereka punya objektif ya udahlah gitu kita nggak bisa lolos, tapi mereka juga masih mau minimal nggak jadi tim yang tusun gitu ya. Yes, masih memberikan yang terbaik, termasuk untuk dari tim EVOS Esports sendiri yang tadi sempat tercegat ketika ingin masuk menuju ke area Madhouse oleh tim DG Esports. Sekarang mereka sudah berada di area tengah dari map. Iya bener banget, kalau gue lihat ini bener-bener masih kosong banget dari resource yang EVOS punya. Ini bakal jadi krusial menurut gue untuk EVOS. Apabila mereka tusun terus tusun di game ke-6, ini nggak bakal baik buat mereka kalau seandainya mereka mau menjuarai FFVM season kali ini. Harap-harap cemas jadinya. Harap-harap cemas. Dan balik kalau seandainya kita ngomongin First Rider cuman butuh apa ya, kayak nggak mesti tusun lah, minimal 5 besar pun atau kayak gimana, itu kalau gue lihat dari perolehan poin harusnya mereka punya juga chance yang besar. Yes, menarik juga untuk First Rider sendiri dari game 1 sampai game kelima itu mereka tidak keluar dari 3 besar ya. Iya, itu makanya gue bilang di 12 tim atau kita bisa bilang babak utama ya, entah itu playoff, entah itu play-in, sekalian tuh harus punya satu objektif yang jelas gitu. Jangan sampai tusun dan bener-bener konsisten, harus ambil peringkat 3 besar kalau seandainya kalian pengen ada di jajaran klasmen atas. Yes, itu bakal jadi catatan penting juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Mengingat dari First Rider sendiri, bahkan tadi kalau nggak salah di game yang keempat ketika dari mereka sendiri masih bisa mengamankan sampai di posisi ketiga. Itu satu pelajaran yang sangat luar biasa ketika kita harus mempertahankan poin konsisten ada di 3 besar selama 5 game berturut-turut. Iya, dan yang menarik di sini ada RRQ dan juga EVOS yang nampaknya jadi tetanggaan nih. Jadi tetanggaan. Dan tapi kalau gue lihat dari resource M13 lu bisa lihat belum ada helm, belum ada vest. Wah, ini bakal bahaya sih menurut gue. Ya, cukup sulit untuk EVOS sendiri karena menurut gue ini bukan area awalnya mereka. Benar. Kalau kita melihat untuk area awalnya EVOS itu berada di utara dari minimap. Ketika mereka ternyata sedang ada seorang tembakan yang mana abu sudah tertrack posisinya, bakal spray dan win saja oleh Pac-Man juga dengan action 8-nya bakal membagi posisi, tapi di belakang juga para player hierarchy masih ada tim dari Island of Gods. Sementara kali ini dari EVOS masih ada satu vehicle yang bisa digunakan untuk melarikan diri, tapi hati-hati Pac-Man dari patahan sudah bakal ada yang memantau karena suara tembakan seorang Pac-Man ini harusnya udah kedengeran sama anak-anak dari IOG. Ya, itu distraction menurut gue buat IOG biar bertahan dulu, karena kalau bahaya banget kalau seandainya mereka 4-4-nya juga langsung masuk ke dalam di rumah di Brazil ya. Yes, harus lebih berhati-hati juga. Tidak kemungkinan Araki punya pergerakan yang cepat, tapi kali ini Onyx bertempur. Ya ampun, 2 orangnya kena. Ada Garen dan juga Taya yang sulit untuk diselamatkan. Masih ada Lau dan juga Jars yang menjadi harapan untuk sang landak kuning, di mana Jars juga tidak berdaya. Satu lagi Lau-nya pun dipulangkan ke lobby. Aduh, sial, bener-bener ya, bukan harinya Onyx ya kan. Hari ini bener-bener bukan harinya Onyx, yang mana lagi-lagi Onyx harus menjadi tim yang awal-awal langsung balik ke lobby. Ya, landak kuningnya harus sudah terpulangkan ke lobby seperti rambutnya Bang El ternyata. Yang kuning-kuning harus sudah dilumatkan. Sayang sekali untuk Onyx Olympus, benar-benar bukan harinya dia ketika sempat tadi memenangkan pertarungan di awal melawan First Rider. Oh, ternyata kali ini Aura bertemu dengan Iron of God. Ameknya terkandung langsung di end. Jadi Edowu Vader kali dengan mobilnya bakal coba untuk putar, tapi udah mulai hancur. Roron jalan Vadernya juga harus tersungkurkan. Grolgat dari atas kali ini ke arah bawah. Bion lempar satu bom luar biasa sekali berputar. 378 dilakukan seorang Bion kali ini mendapatkan satu orang Vader kali ini. Aura cukup kesulitan di arah sana. Masih ada Gansha yang mencoba untuk menyelamatkan dirinya terlebih dahulu di firing prediction langsung di end juga di sana seorang Deadly. Harapan terakhir dari Aura cukup sulit untuk membakar fire dari Aura. Yap, hanya tersisa sendirian Aura Guns di ujung stasiun yang ada di map Purgatory, bakal langsung disamperin sama Bion. Dicari bakal di jump shot karena udah kelihatan juga seorang Guns di sana dengan tapi ternyata Hens berhasil mendapatkan player terakhir dari Aura Esports. Welcome back to the lobby. Iya, sayang banget, dan lagi-lagi juga ini bukan hari yang baik juga buat Aura ya. 2 tim besar yang selalu menjadi legenda di setiap seasonnya dari Free Fire Indonesia Master di game ke-6 ini harus sedia ditusunkan. Yap, sayang banget, tapi gak apa-apa, masih ada 10 lagi dan gua rasa masih
yang jelas masih deg-degan banget ini pastinya. Ya, masih bisa berubah untuk dari segi klasmen atasnya ya. Iya. Dari 1 2 3 masih bisa berubah. First Rider sekalipun mereka konsisten 1 sampai game kelima, mereka masih bisa digeser oleh tim-tim yang lain. Setuju banget, dan kalau gue lihat Brazil jadi titik titik penuh ya, titik kumpul Iya. dari 10 tim. Hampir semuanya mungkin bakal coba untuk mau ngambil di tengah-tengah gitu. Iya, kalau misalkan kita masih bertuju pada teori penumpukan tim. zonanya seharusnya masih ada di Brasilia. Berbeda dengan game Purgator yang sebelumnya, ketika Iya. penumpukan berada di Marble Marble Works, Works. zonanya benar-benar ke sana juga. Yap, bener banget. Dan kalau gue lihat di sini, Wow. oke, ada yang coba untuk maju-maju nih. Ranix juga yang berada di posisi atas dari segi poinnya kali ini harus bertemu dengan Island of Gods yang Oke. bakal mengamuk di game ke-6. Tentunya Rugut sudah mulai masuk juga arah pertahanan dari Ranix. Satu kron menyalakan dengan 1 gol juga kali ini. Rugut mundur terlebih dahulu. Lordnya bergerak sebelah kanan. Aduh, terkena tembakan cukup sakit juga. Lord dan juga Beyond masuk menuju ke pertahanan. Maju masuk langsung ke dalam rumah. Kalau seandainya mereka juga nggak punya satu kom yang baik. Yes, dia punya satu kom yang baik. Bahkan secara untuk melakukan rushing menuju ke arah lantai 2 tuh minimal harus ada spamming bomb dan memastikan di kamar kanan atau kamar sebelah kiri ada atau tidaknya player di sana. Tapi seperti yang Bang El bilang, di kejauhan sudah ada Siren Esports yang harusnya mendengar suara-suara tembakan yang dikeluarkan oleh kedua tim ini. Tapi Rolga ternyata bersama satu orang ke arah Dranix langsung dinaikin saja. Head juga menjadi di belakang. Ada double factor secara keras kali ini. Menjadi juga cukup sulit. Head juga tumbang. Bangkainya juga gagal untuk Island of God. Engken, Digi Engken. Maline, ampun. Ya. Kalau ngelihat kayak gini berarti asa atau harapan dari Danix masih bisa ya. Masih terbuka lebar. Karena mereka juga masih bisa mengumpulkan pundi-pundi poin. Kalau seandainya mereka minimal mau mendapatkan peringkat at least 2 besar. Yes, masih terbuka dan kita kehilangan sedikit kabar dari First Rider yang dari tadi tidak ada gangguan sama sekali. Tidak ada gangguan sama sekali, yang makanya gue bilang mereka rotasinya pun juga dari arah Campsite. Campsite. Jadi harusnya mereka juga bakal ada nanti pasti di ujung atau di late game. Yes, Red Bull Rebellion yang kali ini bertemu dengan Sesmizu juga. Ternyata ada Zaidan yang di sana harus terkena serang bara dengan double factornya dari belakang Zero. Kali ini bakal backup dengan baretanya melihat ke arah Jojo, namun cukup sulit untuk melakukan tembakan dan bara masih membara-bara. Dengan penggunaan double factornya bakal masuk dari kejauhan juga sudah mulai terlihat kali ini bersama lagi. Tapi ternyata ledakan granat dari Mr. Home. Bom matematika yang sangat luar biasa. Tapi masih bisa untuk diselamatkan. Sudah mulai coba untuk diselamatkan kembali. Cukup sulit juga untuk RBR. Tapi di sana di headshotkan begitu saja 2 orang tersungkurkan dari RBR. 2 orang lagi barang kamu terburu-buru. Karena 2 orang dari RBR pun masih berusaha berbahaya. Dan Calvin pun didapatkan. Jojo, gokil banget dah, buset. Satu lagi dari seorang Zero yang bakal melawan solo squad di final FFPM ya gaskeun. Ayo, di sana Zero juga cukup kesulitan. Coba untuk mundur. Dan ternyata RBR dipulangkan oleh Sesmizu. Oh my god, satu persatu tim besar juga harus tereliminasi. Sampai akhirnya ini bakal bikin lagi tambah-tambah malah ya deg-degannya. Makin tambah lagi deg-degannya. Ya tapi kalau kita lihat juga ini udah masuk ke 8 besar ya. Sedangkan zona juga belum update, bahkan belum zona ketiga. Jadi ini harusnya bakal jadi satu waktu untuk dimana mereka bakal istirahat harusnya. Karena kalau gua ngeliat dari pergerakan juga udah nggak ada yang mungkin bisa friksi lagi kecuali di daerah Brasilia tadi. Kecuali daerah Brasilia yang mana kalau kita ingat tadi masih ada Siren Esports yang ternyata setelah pertempuran Island of God dan juga Dranix nggak langsung maju. Siren tidak melakukan pergerakan apapun ya. Bener banget. Nah di sini juga kita nggak lupa ada NDID yang nampaknya juga mulai melihat-lihat kira-kira ada di mana gitu ya kan. Ya sudah mulai melakukan fase looting cepatnya dan masuk juga menuju ke area Brasilia. EVOS pun kita belum tahu pergerakannya menuju ke arah mana. Harusnya mereka masih stay di Brazil. Dan kalau gua boleh catat mereka nggak punya resource yang banyak karena fase lootnya mereka sangat terbatas banget tadi. Jadi pelarian ya. Jadi pelarian karena di-cut oleh DG Esports yang harusnya ini bakal jadi satu kesempatan besar juga kalau menurut gua sedikitnya untuk DG Esports dengan mencuri atau meng-cut arah lootingan atau harta yang harusnya dimiliki oleh tim EVOS. Yap, bener banget. Dan kalau gue lihat malah bahkan ya tadi gue predik ya ini bakal jadi fase-fase di mana mereka bakal aman-aman dulu. Nunggu-nunggu dulu ya, lebih tepatnya nunggu-nunggu dulu gimana
update dari zona itu sendiri. Betul, kita bakal melihat lagi update-nya menuju ke arah mana, harusnya masih ke arah 13 house. Kalau misalkan teori penumpukannya masih berlaku sampai ke zona selanjutnya ketiga. Oh my god. Ini bakal jadi kabar yang buruk menurut gue buat EVOS ya, karena mereka sekali lagi nggak punya nggak punya resource yang cukup banyak sampai Iya. akhirnya mereka masuk ke daerah Brasilia pun juga itu daerah yang udah di loot full loot ya, full loot Betul, banget. mau nggak mau mereka harus mendapatkan kill untuk nyairin bounty-nya. Kalau Benar. misalkan ada player dari mereka yang mereka bounty token, kalaupun ada yang menggunakan summon airdrop, mereka harus butuh waktu untuk men-summon dari airdrop itu sendiri. Dan yang menarik menurut gue Siren punya peluang besar banget sih sebenarnya. Iya. Menurut gue terlepas dari Dranix ya. Ya, Tapi ya, kalau ya. seandainya Siren benar-benar bisa maksa EVOS-nya mati sebelum mereka, Siren yang bakal dapat Oh, peluang oke. untuk mendapatkan 2 besar. Yes. Sulit juga buat ditebak ya. Ya, Kalau sulit kita banget. lihat juga First Rider masih berada di luar, bahkan jadi tim yang paling jauh untuk masuk ke dalam zona. Dan kali ini DG yang sudah mulai masuk juga menuju ke pinggiran zona. Di belakang ada para player dari SES Mizu yang terlihat di jembatan, Jojo yang di sana terancam. Melihat juga ke arah rumah labirin yang mana di sana sudah ada summon airdrop dan harusnya menjadi notice untuk tim DG kalau di rumah labirin juga sudah dihuni oleh tim yang lain. Yap, bener banget. Ini udah insting ya menurut gue. Ya. Insting banget karena mereka juga udah tahu sih sebenarnya ada summon airdrop, udah nyalah banget ya, udah terang banget ya. Udah terang Udah benderang. terang benderang, bener banget. Jadi susah juga kalau misalkan dari DG-nya memutuskan untuk terburu-buru untuk merebut kampon. Ini juga bakal jadi satu hal yang kurang baik juga buat Oke, tim DG. FR-nya Tapi bakal ini dia. coba lari nih, kita lihat. Mereka bener-bener lari aja berempat gitu ya kan. Tapi di depan mereka sudah ada para player dari SES Mizu. Ses! Waduh, ini juga Ses! kabar buruk untuk tim First Rider. Kalau misalkan mereka juga nggak notice di depannya sudah ada Jojo yang terlihat, harusnya serang Darkol. Waduh. Tapi Sesnya bener-bener nggak sadar sih di belakangnya ada orang. Yes. Dan malah sekarang FR-nya bisa Wah. ambil di daerah jembatan. Wah, waduh. Mengingat di depan juga sudah ada DG. Kalau misalkan DG-nya belum pindah, ini bisa jadi makanan juga buat DG. Anak-anak Ya. dari First Rider. Setuju banget. Mengingat dari SES sendiri yang tadinya ke sini memilih untuk menarik mundur. Ah, ini kelihatan. dia. Ya Halo. ampun. F500 yang luar biasa seorang Halo. Azril. Satu lagi dari First Rider seorang obat di sana. Azril, oke, pakai M500 doang ya hayu. Tapi Thanos Aduh. dapat seorang Pak X rupanya di sana. Aduh, malah keculik. 3 knockdown diberikan menuju ke arah First Rider, tapi sulit juga untuk melakukan ending. Cukup komit rapat juga permainan yang dilakukan oleh tim First Rider. Ya bener banget, rada miss tadi DG juga nggak ngelihat akan kehadiran dari tim yang ada di Luma Labirin ya, sampai akhirnya Ya. mereka harus kehilangan Pais. Tapi kita lihat di sini apa yang bakal dilakukan oleh First Rider, apakah mereka malah bahkan bisa ngontes balik dari tim DG-nya. Yes. Tapi kalau misalkan dari First Rider-nya ingin lebih cepat untuk masuk, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan mereka punya banyak duel bakal masuk langsung menuju ke pertahanan dari SES juga nih. Ya betul banget, tapi kalau kita lihat di sini ada Siren juga yang udah mulai melakukan pergerakan nampaknya di sini. Biga. Pertempuran terakhir yang terjadi kali ini, Wixi harus dapat seorang Maung dengan headshot M4A1-nya di sana. Dranix mendapatkan 4 poin eliminasi. Kali ini bakal berhadapan dengan Siren Esports juga, yang mana ternyata Valence pun didapatkan oleh NGID. Mr. 05 dapat seorang Pac-Man. Arul ada pelontar di sana ke arah Justin yang langsung mengending juga. Jojo mendapatkan seorang Souza. First Rider juga kesulitan, tapi masih ada upaya untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Siren terjepit oleh DG dan juga Dranix, tapi kali ini kabar buruk juga untuk DG karena harus menghadapi 2 tim sekaligus. Oh, Yang mana Jojo. tereliminasi dan First First Rider. Rider Ya ampun, eliminasi. di posisi ke-8 harap-harap cemas Harap-harap untuk cemas. First Rider tentunya kali ini, dan zonanya agak kepental menuju NGI di Oh sana, my Bang El. god, ini bakal bahaya banget karena kuncinya masih ada di Siren juga. Ya. Karena kalau Siren sini bisa tereliminasi, ini bakal jadi bahaya banget buat mereka kalau ingin masuk ke posisi 2 besar. Yes, cukup sulit. Dan EVOS, ya Mr. ampun, 05. masih bisa dapat satu knockdown-nya dengan resource yang seadanya, harus menghadapi Dranix yang berada di depan sana. Center Team sudah mendapatkan satu senjata andalannya, yaitu double sniper atau double AWM. Yap. Yang kali ini dalam waktu 10 detik harus masuk ke dalam zona, tapi di samping mereka masih banyak player tentunya Yap. memilih untuk bergerak menuju sebelah kanan sedikit. Ya, serba salah menurut gua Ya. EVOS, karena di depan juga udah banyak banget lawan-lawan mereka yang cara yang paling utama adalah benar-benar
nahan dan sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan momentum. Gluolnya udah dikit, medkit juga udah nggak ada di center team di mana akan harus dipulangkan saya lebih jauh. Oh. Ternyata waduh ya ampun, Street masih bisa dapat seorang Abax. Abunya harus sudah tergerok lebih saja. Saira terlebih dahulu. Oh, Saira tereliminasi. Ada Legalot yang kurang tapi center team sulit. Degen juga tumbang. Ipos masih bisa, masih ada asa tapi udah nggak punya gluol lagi seorang Street. Aduh ya ampun, harus tergerok juga dan ternyata Mister 05 menjadi last man. Berhasil lepas satu groundon ke arah NCI di sana. Oh my Ada God. Bara, Marsha, Mister 05. Ya ampun, masih bisa NCI di e-sport. Dan Set dengan 10 killnya kali ini masih bisa untuk hidup. Seorang Bara sendirian, 1 lawan 1. Oh Tiga my tim God. besar kali ini. Mister 05 coba untuk bersabar terlebih dahulu. Ya bener banget, ada 6 kill yang dikumpulkan oleh Mister 05 ya. Dia benar-benar bisa ngeflank dari belakang sampai akhirnya mendapatkan momentum, dapat kill yang cukup banyak juga dari tim NGID. Yes, ada satu lantaran MT9 juga Bara. sepertinya Bara cukup sulit di sana, dibalaskan dengan hand cannon masih belum kena. Karena bisa Oh, Bara maju di sana Bara. coba di tag. Oh my God. Didapatkan oleh Backman. Hati-hati, Backman. AWM dari seorang Backman cukup membahayakan. Dilempar flashbang dulu, bakal coba dijamsut one by one. Mister Sini 05. B1 bos, dijamsut. Waduh, terdiam my God. begitu saja. Mister 05, jika pahlawan terdahulu berjuang demi kemerdekaan, kita survivors berjuang untuk menerbangkan sang Garuda, mengibarkan sang saka dan menjadi putra bangsa untuk kejuaraan dunia. Wow, mantep banget satu quote yang dibuat oleh Bigan. Dan gua rasa ini bakal jadi seru banget di kolom komentar. Yes, seharusnya karena kita juga sedang mencari tim yang siap untuk mengibarkan sang saka merah putih di kejuaraan dunia. Pastinya, dan gua yakin dengan apa yang terjadi di hari ini, siapapun yang menang, tim Indonesia mempunyai tim yang berkualitas banget ya. Yes, apa yang mau Baby katakan? Wow. Epic banget untuk late game ya. EVOS RRQ. Alright, thank you so much Effort dan Survivor back again with me Daniel Manantay in the Grand Finals of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. And this is the moment you've been waiting for. Di mana sebentar lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan menjadi the champions of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui terlebih dahulu who's the deadliest player of the game. Siapakah yang akan menjadi the predator of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring? Okay, survivors. Dengan jumlah kill sebanyak 13. The Predator of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Congratulations to Dervito from Siren Esports. Yes! Congratulations Dervito. Dan kami mempersilakan kepada Bapak Christian Wihananto selaku Country dan Giant Check sebesar 10 juta rupiah. The deadliest player of today, the Predator of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Congratulations to Dervito from Siren Esports. Congratulations Dervito, kembali ke tempatnya. Dan Bapak Christian, please stay on stage. Terima kasih Pak. Oke, survivor yang ada di rumah di seluruh Indonesia. Ini dia momen yang kalian tunggu-tunggu. The champion of Free Fire Indonesia Masters
2021 Spring. Dengan jumlah poin 80. The champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Congratulations! Kepada EVOS Esports! Congratulations to the champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring dengan jumlah poin 80. Congratulations once again to EVOS Esports. Kami kembali mempersilakan kepada Bapak Christian Wihananto selaku country producer of Garena Free Fire untuk memberikan giant check sebesar 350 juta rupiah. Dan nantinya EVOS Esports akan mewakili Indonesia di Free Fire World Series 2021 Singapore. And survivors dari seluruh Indonesia, this is the trophy lifting moment. Setelah berhasil mendapatkan buya sebanyak 2 kali dan total kill sebanyak 33 kali, EVOS berhasil mengukir sejarah. Mereka akan melanjutkan perjuangannya mewakili Indonesia di Free Fire World Series 2021 Singapore dan memperebutkan total hadiah sebesar 2 juta US dollars atau senilai dengan 28,9 miliar rupiah. This is it. Once again, survivors, the champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring, EVOS Esports! Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk EVOS Esports! The champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring! Selamat sekali lagi untuk EVOS Esports. Dan inilah dia klasemen akhir dari The Grand Final of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Survivors di rumah, I hope you got inspired. Amazing. Congratulations once again for the champion, EVOS Esports. Dan juga tim-tim yang sudah bertanding di Grand Final kali ini. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua survivor di rumah di seluruh Indonesia yang telah mengikuti pertandingan demi pertandingan di Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring.
Dan inilah sekali lagi the final standing. Terima kasih juga untuk Krat Dindeng Red Bull, suplemen kesehatan di kategori minuman berenergi. Terima kasih juga